Halo sahabat Deonsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga Deonsu. Nama Bunda Sarwenda, Bertrand, Ruben Onsu, trending topik di aplikasi X. Trending topik 13. Hal ini berawal ketika ada sebuah akun yang membagikan sebuah video momen kebersamaan Onyo dan Bunda yang dianggap oleh mereka itu sangat tidak wajar. Sejujurnya Mimin sangat miris, bahkan nggak tega ketika membaca komentar-komentar yang sangat-sangat jahat seperti itu di aplikasi X. Itu kan bukan anak kandungnya, kenapa bisa sedekat itu? Walaupun anak kandung seharusnya tidak pantas untuk seperti itu. Dan biasanya sih ya, yang komen seperti itu karena kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi dia tidak merasakan hal itu, dia merindukan. Dan sebagai pelampiasannya, dia berusaha untuk menjelek-jelekkan keluarga lain. Kebetulan sasarannya saat ini adalah Deonsu family. Dia menganggap hal itu hal yang tabu. Sosial media bisa menjadi baik dan juga bisa menjadi tidak baik. Tergantung dari bagaimana kita untuk bijak dalam bersosial media. Dan parahnya lagi, segampang itu sebagian netizen ini percaya hanya berdasarkan beberapa detik potongan video gitu ya. Dan mereka langsung bilang, oh mereka tidak melakukan analisis gitu ya, tapi langsung percaya bahwa memang benar yang di video itu sesuai dengan yang mereka anggap. Semua berawal dari salah satu akun aplikasi X yang bernama Hiburan di Sosmed, Bertrand Peto dan Sarwenda. Kemudian lihat di aplikasi X menjadi trending 1 dan juga 3. Bahkan nama Peto menjadi trending 4. Ini sangat miris. Merinding lihat ini. Tolong dikembalikan aja ke orto aslinya. Parah kan komentar seperti ini. Segampang itu ya mereka ketik hal-hal yang tidak baik seperti ini. Nyium pipi mulu perasaan, dan setiap lewat videonya pasti dah selalu nyium pipi. Terus masalahnya di mana? Itu kan salah satu physical touch dari Onyo. Ini orang seperti ini nggak ngikutin Deonsu dari dulu. Mereka baru ngikutin sekarang atau bahkan baru nonton videonya dan mereka percaya. Ini Ruben Onsu pura-pura nggak sadar atau gimana sih? Yang nggak sadar itu kalian sebenarnya. Ayah Ruben sadar. Bahkan kadang kalau mereka ngumpul bertiga, ada Ayah Ruben di situ, Bertrand bebas untuk bermanja-manja dengan bundanya. Dan itu hal yang wajar, tidak perlu menjadi sesuatu hal yang mencurigakan. Kenapa pikiran kalian itu kotor sekali? Sekeluarga emang agak lain. Apa nggak ada yang ngingatin atau pura-pura buta dan budek saja? Nah ini juga komentar tanpa filter ya. Bentar mau nenangin Ruben Onsu dulu. Ayah Ruben tidak perlu ditenangin. Ayah Ruben is fine. Yang nggak tenang itu kalian. Yang nggak baik-baik saja itu mulut kalian, ketikan kalian. Ruben nggak sadar apa gimana? Ruben sih yang nggak wise. Ada lagi yang nuduh gitu ya, Ayah Ruben sosok yang tidak bijak gitu. Wow, sok tahu. Ada juga komentar yang membela. Kalian tuh kenapa sih? Emang nggak boleh anak sedekat ini sama ibu angkatnya? Boleh, boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Video yang tanpa baju habis acara apa itu ya? Nanya serius. Itu habis berolahraga atau workout istilahnya. Umur segitu harusnya udah tahu batasan. Nah orang-orang seperti ini merupakan ciri orang yang tidak mengikuti Deonsu dari 4 tahun yang lalu sejak Bertrand ini menjadi bagian dari Deonsu family ya. Karena memang dari dulu waktu baru bergabung dengan Deonsu sampai sekarang, sikap Bertrand ke bunda, ayahnya, keluarganya itu tidak berubah, selalu bermanja-manja. Karena hanya bersama Deonsu lah Bertrand ini mendapatkan perhatian, kasih sayang seperti itu. Jujur ini rada bikin gak nyaman buat dilihat. Yang bikin gak nyaman itu bukan videonya, tetapi Anda, komentar Anda yang bikin gak nyaman, ikutan risih jadinya. Akan di postingan Bunda Sarwenda saat Onyo makan lalapan, ada komentar, ada ribuan komentar, dan beberapa diantaranya soal trending topiknya Bunda Sarwenda dan Onyo di aplikasi X.
Komen di IG sama X beda banget. Aku sih tim X aja, karena nggak pantas anak angkat berperilaku berlebihan gitu. Yang pertama katanya aku tim X. Siapa juga yang nyuruh kamu harus memilih harus tim IG atau X? Nggak ada gunanya. Ngapain juga? Nggak ada urusannya sama The Onsu. Lagian The Onsu juga ngurusin hal-hal yang tidak penting seperti ini. Buat apa kamu memilih? Tolong berpikir lebih positif. Jangan negatif mulu, nggak bagus. Betul sekali. Kalau kita selalu berpikiran positif, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang positif juga. Tetapi kalau kita sering berpikiran yang negatif, maka hal-hal negatif akan ada di hidup kita. Percaya deh. Orang mana bisa berpikir positif, lihat video macam gitu. Fans-fansnya ini malah aneh. Kita dibilang aneh. Masa lihat video begitu harus berpositif thinking? Sama anak kandung aja nggak mungkin sampai segitunya. Kita disuruh untuk membuka mata. Ini kayak ngomongin dirinya sendiri gitu ya. Coba gitu ya, dikasih cermin. Nah, ketika dia bercermin, lihat dirimu. Seperti itu. Lagi trending topik urutan kedua dan Ruben Onsu trending topik urutan ketiga. Memang baiknya Bertrand harus jaga jarak dengan Bunda Sarwenda karena dia sudah menuju remaja dan itu tidak pantas. Anak kandung laki-laki sudah besar saja harus jaga jarak dengan ibunya. Komentarnya salah lagi. Mimin pernah scroll aplikasi TokTok ya, dan di situ ada beberapa video yang memperlihatkan momen kebersamaan anak kandung bersama ibunya. Di situ anak kandung memeluk ibunya dengan sangat erat, bahkan menggendong ibunya. Itu hal yang wajar. Minimal tahu batasan antara anak dan ibunya. Apalagi Bertrand anak sambung. Video di aplikasi X benar-benar bikin takut. Semoga Kak Ruben sama Kak Wenda bisa evaluasi katanya. Sebenarnya yang dievaluasi itu bukan The Onsu, tetapi komentarmu perlu dievaluasi ya. Anda perlu lebih bijak lagi ketika bersosial media. Jangan asal ngomong, jangan asal nuduh, jangan asal berpikiran negatif. Pasti di video ini nanti ada saja yang komentar, oh Mimin hal-hal kayak gini tidak perlu di-up. Justru sebaliknya, harus di-up. Kita harus memberikan informasi untuk meluruskan tudingan-tudingan miring atau berita-berita negatif tentang The Onsu Family. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tujuan Mimin up video ini untuk meluruskan apa yang perlu diluruskan. Kalau kita hanya diam begitu saja, pasti mereka akan mengambil sebuah keputusan sendiri. Di video ini saja, mereka itu mengambil keputusan sendiri. Apalagi kalau kita hanya berdiam diri, pasti mereka akan menganggap bahwa itu hal yang benar. Nah, kita sebagai penggemar The Onsu yang ngikutin The Onsu 24 jam, kita tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Yang pertama, Bertrand itu manja kepada siapa saja. Kepada ayah, bunda, Cik Wendy, Thalia, Tania, Naina, Yeye, dan keluarga inti lainnya, dan juga Ibu Ndi, manajer dari Bertrand. Di situ Bertrand bebas kok. Nah, yang menjadi masalah di sini, yang mereka up di aplikasi X itu hanya momen kebersamaan antara Bunda dan Onyo. Coba mereka lihat momen kebersamaan Onyo dan Bundi, Onyo dan ayahnya, Onyo dan Cik Wendy, Nainai, Yeye, biar pikiran mereka terbuka. Jadi mereka tidak hanya bisa melihat dari satu sisi. Sejak awal Onyo ini menjadi bagian dari The Onsu Family. Physical touch seperti itu merupakan hal yang wajib untuk Onyo, karena kurangnya kasih sayang ketika Onyo masih tinggal di Manggarai. Maka ketika menemukan keluarga yang tepat, yang begitu tulus menyayangi dan memperhatikan Bertrand, disitulah Bertrand merasakan kasih sayang dari mereka. Dan physical touch yang dilakukan oleh Bertrand itu bukan hanya pada saat sekarang, tetapi sejak 4 tahun yang lalu. Sejak Bertrand menjadi bagian dari The Onsu Family, tidak ada yang berubah. Netizen-netizen seperti itu perlu diwaspadai karena sangat berbahaya dan mereka ini mudah untuk dihasut. Mimin sih kasihannya bukan ke The Onsu, tapi kepada netizen di aplikasi X yang hanya bermodalkan video beberapa detik dan mereka langsung percaya gitu, mengambil kesimpulan sendiri tanpa melakukan research terlebih dahulu. Apakah separah itu otak negatif dari mereka? Kalau benar, mereka perlu ke psikiater. Mereka perlu untuk konsultasi dengan psikiater. Mungkin ada yang salah dengan pikiran mereka. Sampai segala sesuatu mereka anggap itu hal yang negatif. Semuanya disangkut pautkan dengan fantasi-fantasi buruk mereka. Yang terakhir, stay like this Onyo. Jangan pernah berubah.
Sebagai penggemar, Mimin hanya berharap agar sikap perlakuan Onyok ke Bunda tidak pernah berubah, tetap seperti ini. Kita sebagai penggemar itu tahu banget kok. Jangan karena hanya ada gosip-gosip receh di luar sana membuat Bertrand menjadi berubah atau down. Jangan pernah. Tetap jadi anak yang rendah hati. Tetap menjadi anak yang baik. Tetap menjadi anak yang menyayangi keluargamu dengan sepenuh hatimu. Tetap menjadi anak yang memberikan perhatian yang tulus kepada kedua adik-adikmu. Tetap fokus kepada pendidikan, karirmu, dan bisnismu. Dan bantu keluargamu dalam hal bisnis. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.